Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat BAM 97 channel, khususnya adalah anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya nak untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar tema 8 subtema 2, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini nanti kita akan belajar mengenai mencari gagasan utama dan mencari informasi-informasi penting yang ada pada paragraf atau teks ya. Jadi teks itu terdiri atau memiliki beberapa paragraf. Anak-anak masih ingatkah kalian apa itu gagasan utama? Oke, gagasan utama adalah masalah yang dibahas dalam paragraf tersebut. Jadi inti dari paragraf tersebut. Bagaimana cara mencari gagasan utama? Langkah yang pertama adalah kita harus tahu dulu kalimat utama dalam paragraf tersebut. Biasanya kalimat utama adalah terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau bahkan campuran. Pada dasarnya adalah hampir pada umumnya ya, kalimat utama dalam sebuah paragraf itu terletak di awal. Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Perhatikan contoh paragraf berikut. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa memindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Ini adalah salah satu contoh bentuk paragraf ya, di mana di sini kita akan menentukan yaitu kalimat utamanya di mana. Berarti di sini kita harus pintar-pintar dalam menentukan kalimat utama. Kita baca dengan seksama teks paragraf yang telah diberikan berikut ini. Nah, pada teks yang tadi ya, bahwa itu ada beberapa kalimat di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Langkah untuk menentukan gagasan pokok berarti adalah dari kalimat utamanya. Kebetulan kalimat utamanya di sini adalah pada awal paragraf, itu memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi di sini adalah musim hujan ya, terjadi peningkatan curah hujan. Kemudian kita tentukan dulu gagasan utama paragrafnya, yaitu memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Berarti di sini kita dari gagasan utama kita ambil ya, pikiran utamanya apa di sini? Terjadi peningkatan curah hujan. Ini adalah pikiran utamanya. Oke, kita lanjut lagi. Mencari informasi penting ya. Jadi setelah tadi kita sudah menentukan apa pikiran utamanya, berarti kita mencari informasi penting. Yang pertama, gagasan utama termasuk informasi penting dari paragraf. Jadi tadi yang sudah kita tentukan tadi, pikiran utamanya itu masuk ke dalam informasi penting. Yang kedua, gunakan teknik membaca, memindai, atau scanning. Yang ketiga adalah membuat kalimat tanya yang jawabannya ada dalam teks tersebut. Kaidah membuat pertanyaan yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau untuk lebih memudahkan yang kita menghafalkan adik simbah, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana ya. Ini adalah untuk kita mencari pikiran utama dengan memberikan sebuah pertanyaan yang jawabannya ada dalam paragraf tersebut. Mungkin dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, atau bagaimana.
Baik, langsung saja ya kita langsung dipraktekkan di sini. Nah, di sini apa yang menyebabkan banjir? Berarti di sini jawabannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Ini adalah termasuk informasi penting, yaitu dengan memberikan sebuah pertanyaan yang tadi dengan metode kaidah memberikan pertanyaan dengan adik simbah tadi, kita memberikan pertanyaan apa, berarti apa yang menyebabkan banjir. Nah, jawabannya sudah tersedia dalam paragraf ini. Nah, ini adalah termasuk informasi penting. Sehingga dalam paragraf tersebut informasi yang bisa kita temukan yaitu 1. Memasuki musim hujan. Terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Ini adalah dari gagasan utama ya. Ini adalah hasil dari gagasan utama tadi, yang pikiran utamanya ya, pikiran pokoknya tadi sudah kita tentukan. Lalu yang berikutnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Ini adalah kita dapatkan dari kalimat tanya atau kalimat, kita membuat kalimat yang jawabannya sudah ada pada paragraf. Mungkin itu ya. Jadi tadi yang pertama adalah kita sudah menentukan gagasan utamanya, yaitu yang kedua adalah mencari informasi penting yang ditemukan di dalam paragraf tersebut. Caranya ada dua, yaitu dari gagasan utama, yang berikutnya adalah dengan memberikan kalimat tanya. Nah, setelah kalian membaca itu semua, sudah menentukan kalimat utamanya, gagasan utamanya, lalu yang berikutnya adalah dan sudah menentukan informasi-informasi penting, maka yang kalian harus lakukan adalah menggarisbawahi atau memberikan catatan-catatan penting pada paragraf tersebut. Kira-kira kalimat mana yang kita anggap sebagai informasi penting. Misalkan di sini adalah kita garis bawahi peningkatan curah hujan, berbagai faktor penyebab banjir, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah. Mungkin bencana itu sendiri ya pengertiannya. Kemudian pendangkalan dan penyempitan badan sungai ya. Jadi isinya adalah informasi-informasi penting. Kemudian kita bisa buat ke dalam bentuk resume atau catatan, atau bahkan kita bisa membuat ke dalam infografis. Sehingga apa? Setiap kita belajar, kita akan menambah ilmu pengetahuan kita, dan jika kita membaca sebuah paragraf atau teks, kita akan tahu apa yang terkandung dalam teks tersebut. Jadi tetap Bapak ulangi lagi, langkahnya adalah kita cari gagasan utamanya, lalu kita cari informasi-informasi penting, kemudian kita catat, kita garis bawahi. Mungkin ini adalah penjelasan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Baik anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah paham materi kita hari ini? Tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa dalam belajar kamu harus selalu menyiapkan catatan-catatan penting yang sudah Bapak sampaikan di depan tadi, bahwa ada kalimat-kalimat atau informasi-informasi penting perlu kamu tuliskan atau perlu kamu garis bawahi, atau bisa juga kamu membuat sebuah infografis ya. Bapak sudah mengajarkan kita membuat sebuah infografis dalam bentuk dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, itu kamu sudah bisa menyimpannya di situ, sehingga kamu akan meningkat lagi pengetahuan kamu. Jadi intinya dalam membaca sebuah teks, kita harus benar-benar ada langkah-langkah yang harus kita ketahui ya, pada pelajaran kali ini, yaitu mencari paragraf utamanya dengan jalan menentukan kalimat utama terlebih dahulu, kemudian men-scanning kalimat-kalimat yang kiranya berisi informasi-informasi penting.
Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.